kembali lagi di NTI Nursing Talk Inspiration episode kedua. Di episode kedua ini kita akan membahas tentang sex education bersama aku lagi, Ayu Chalosa, sebagai host yang akan memimpin acara hari ini. Oke, sebelum kita membahas sex education, kayaknya lebih baik kita perkenalan dulu nih sama dua narasumber kita yang cantik ini. Ada Kak Alin sama Kak Enji. Boleh perkenalan mungkin Kak Alin atau Kak Enji dari tingkat berapa? Aku Alin Senaga dari jurusan keperawatan tingkat 2. Aku Enji Turalo dari jurusan keperawatan tingkat 1. Wah, udah pasti ya narasumber kita itu pasti dari anak Fakultas Ilmu Keperawatan. Karena kita akan membahas secara merinci lagi tentang sex education ini. Nah, mungkin udah sering ya kita bahas tentang sex education, mungkin udah sering kita dengar di masyarakat awam. Tapi sebenarnya sex education atau edukasi seks ini apa sih maknanya atau apa sih edukasi seks itu? Mungkin Kak Enji dulu boleh sharing ke kita. Jadi, sex education itu suatu kegiatan untuk mengajarkan kesehatan reproduksi ya. Nah, sex education ini juga meliputi anatomi dan fisiologi tubuh manusia yang terkhusus di bagian sistem reproduksi. Kita juga bisa tahu gimana sih proses dari pembuahan sampai kehamilan sampai kita bisa Ada di sini sekarang ya, benar, kita benar, bertiga. Lalu ada hubungan seksual yang sehat, tingkah laku seksual dan penularan penyakit seksual seperti HIV dan AIDS. Oke, jadi seperti yang udah dijelasin sama Kak Enji tadi, mungkin banyak orang lebih tahu tentang sex education itu mungkin hanya tentang perilaku seks atau kegiatan seks, tapi ternyatanya enggak. Sex education tuh mungkin bisa yang seperti dijelaskan tadi tentang kesehatan, ya kan, kesehatan alat kelamin kita sendiri, bagaimana kita menghindari penyakit yang akan terjadi kalau kita nggak dapet sex education itu sendiri, ya kan. Nah, jadi di setiap kegiatan tuh pasti ada tujuannya nih. Oke, kita langsung aja masuk ke pembahasan kedua ya. Pembahasan kedua itu kenapa sih sex education itu penting untuk kita pelajari mungkin ya? Boleh Kak Alin mungkin sharing? Ya, kalau menurut aku ya, kenapa sex education itu penting ya? Sex education itu penting karena kita bisa memahami bagian-bagian tubuh kita yang penting, yang mana harus kita jaga. Terus benar kayak yang dibilang Enji tadi, kita bisa tahu bagaimana proses pembuahan itu bisa terjadi sehingga bisa terjadi kehamilan. Benar. Nah, selanjutnya melalui sex education kita bisa belajar bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi kita sehingga kita bisa terhindar dari penyakit-penyakit seks. Nah, selanjutnya kita juga bisa belajar bagaimana cara menjaga hubungan yang sehat dengan orang lain sehingga melalui sex education ini kita bisa membuat keputusan yang cerdas tentang seks sehingga kita bisa terhindar dari penyakit-penyakit. Jadi biar kita nggak salah langkah juga ya. Benar. Jadi banyak manfaatnya. Jadi tujuannya itu mungkin untuk lebih protek diri kita sendiri juga ya, untuk protek orang lain juga. Karena penyakit seksual ini nggak cuma kita sendiri yang ngalamin, justru bisa menyebar kalau misalnya kita nggak tahu gimana cara kita protek diri kita sendiri terlebih dahulu kan. Nah, jadi kayak mungkin orang awam mungkin bingung ya, gimana sih sex education yang benar atau sex education tuh gimana sih, edukasi apa sih yang diberikan gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya di awam nih, biasa kan kita mulai belajar seks tuh mulai dari umur 17 sampai 18 mungkin ya. Mungkin baru kita itu, oke, kita awam, kita normal membicarakan hal itu. Tapi menurut kalian tuh dari umur berapa sih kita boleh membahas tentang seksual ini atau kita bisa mendapat pelajaran dari sexual education ini? Baik, jadi menurut informasi yang kita dapat dari WHO, ada level-level dalam pendidikan seksual pada anak ya, pada anak-anak. Level yang pertama itu di usia 5-8 tahun. Nah, di usia sedini itu kita bisa mengajarkan bagaimana sih cara berteman yang baik dengan semua orang. Kita bisa bergaul tanpa memandang siapapun itu, baik itu laki-laki dan perempuan. Iya benar. Jadi itu proses awalnya emang dari sekecil itu ya, dari proses awalnya itu. Mungkin boleh lanjut ke selanjutnya. Level yang kedua itu di usia 9-12 tahun. Nah, di usia ini kita sudah mengajarkan tentang yang namanya bullying ya. Bahwa bullying itu bukanlah sesuatu yang harus kita lakukan, itu bukanlah suatu hal yang baik. Yang wajar ya, Iya, bukan yang kita wajar. wajar. Jadi kita kayak nggak bisa menerima bully, kita juga jangan membuli gitu ya kan. Benar-benar. Baru level selanjutnya di usia 12-15 tahun. Itu mungkin kalau sekarang di usia anak-anak SMP kan, berarti sudah ada yang namanya pubertas. Nah, di situ kita mengajarkan gimana sih, apa saja perkembangan yang dialami oleh anak-anak di usia tersebut. Dan bagaimana cara kita bisa menjaga diri masing-masing. Misalnya mungkin perempuan dan laki-laki itu dari masa pubertasnya itu beda-beda ya kan. Jadi mulai dijelasin lah ya di SMP itu mungkin. Boleh. Ya. Baru yang selanjutnya
selanjutnya di level 4 usia 15 sampai 18 tahun ke atas. Nah, di usia ini otak kita sudah berkembang ya. Iya, jadi benar. lebih Pembelajaran juga lebih banyak kan ya, tentang jadi itu. jauh lebih baik dan dewasa, sehingga mungkin bisa lah ya kita tingkatkan lagi levelnya ke topik pernikahan ya. Bagaimana benar-benar. pernikahan itu bukanlah suatu hal yang dilakukan sembarangan. Harus ada Memang ikatan khusus iya, dari ikatan antara khusus. dua keluarga Nah, ya, itu benar. butuh Kesiapan juga. kesiapan dan kedewasaan dari orang-orang yang ingin melakukannya. Jadi memang dampaknya dari sex education ini sangat berdampak juga untuk diri kita sendiri kan, dampak baiknya ya kan. Jadi kalau untuk di usia dewasa tuh mungkin lebih kalau misalnya kita kehamil dini tuh akan menimbulkan pernikahan yang dini juga kan. Jadi untuk kesiapannya juga harus dipelajarin, apa aja sih kita kesiapan nikah. Mungkin untuk umur dari yang sampai 18 tahun itu ya pembahasannya ya. Oke, jadi dari umur 5 sampai 8 tahun guys kita mulai belajar tentang sex education itu. Jadi bukan dari umur 17, 18 itu udah telat banget gak sih? Jadi kalau kita udah belajar seks itu udah telat banget. Jadi ya kita harus menormalisasikan kalau kita itu harus mempelajari seks itu dari kecil. Jadi kita harus memberikan informasi, kita juga harus berani ya memberikan informasi pada anak-anak tentang hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan supaya mereka pengetahuan seksnya juga mulai berkembang perlahan-lahan. Contohnya tadi bully. Jadi kayak mereka tahu kalau mereka tuh harus menjaga orang-orang. Jadi mereka nggak boleh bully, mereka juga jangan sampai jadi korban bully tersebut kan. Karena bully itu sekarang makin banyak-banyak macamnya ya. Bully itu bisa menjurus ke pelecehan seksual juga jadinya kan kalau bully itu. Jadi kayak gitu ya guys. Jadi kita harus mempelajari semuanya sedari kecil. Oke, jadi tapi untuk seksual sendiri tuh apa aja sih yang mempengaruhi seksualitas itu? Jadi seksualitas remaja mungkin yang bisa memperterjadinya ini tuh seksualitas remaja tuh apa aja sih yang dipengaruhi itu? Kalau dari aku ya, mungkin ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama mungkin faktor biologis, kayak genetika dan hormon. Karena gen dan hormon orang tuh kan berbeda-beda ya. Benar-benar. Biasanya orang yang hormonnya tinggi itu kita tahu bersama gimana. Nah selanjutnya faktor psikologis. Biasanya seorang yang memiliki pengalaman pribadi kayak pengalaman masa kecil, contohnya dia mengalami pelecehan seksual, itu akan dia akan dalam dirinya akan muncul trauma dan rasa ingin mengucilkan diri kayak gitu kan. Nah hal kayak gitu bisa mempengaruhi juga tentang orientasi seksual. Jadi bagaimana seseorang itu merasa tertarik secara romantis atau seksual kepada lawan jenisnya itu juga. Jadi memang itu berarti dari orang tua juga ya. Orang tua tuh harus mengenalkan, oke, kamu laki-laki berperan sebagai laki-laki dan kamu harus menyukai perempuan. Itu mungkin lebih kayak gitu ya. Untuk seksualitas orientasi itu kayak lebih pengenalan tentang jati diri kita mungkin ya. Oke, ada lagi nih tambahan dariku Kak. Menurut aku media sosial itu termasuk ya jadi faktor. Iya benar-benar itu apa faktor yang banget kita sih. lihat di dalam HP, kita pasti udah bebas kan punya HP nih di masa remaja. Apa aja sih yang kita lihat di HP kita dalam media sosial kita? Apakah itu hal yang baik atau yang buruk? Benar. Lalu bagaimana dengan orang tua kita mengajarkan kita? Apakah orang tua kita mengajarkan sex education dengan baik kepada anak-anaknya, atau cuma setengah-setengah, atau justru tidak mengajarkannya sama sekali? Karena menurutnya mungkin hal aneh mungkin ya. Tabu kan iya. untuk anak-anak. Jadi mungkin takutnya anaknya ini dapatnya cuma di sekolah. Mungkin orang tua kan oke, anak ini diajarin di sekolah, tapi di rumah memang harus diajarkan orang tua juga kan gimana. Iya. Baru ada juga di lingkungan pertemanan. Kenapa sih? Karena sebenarnya lingkungan pertemanan itu faktor yang paling utama ya. Iya, Karena bener. sebagai anak-anak kita punya rasa ingin tahu yang tinggi, Iya. dan kita itu suka bersosial, suka bergaul dengan semua orang. Jadi kita harus tahu juga bagaimana memilah pertemanan yang baik dan buruk. Soalnya remaja ini kayaknya pada ikut-ikutan ya. Lagi masa-masa ikut-ikutan, nanti temennya mau yang buruk ya udah biar keren kita ikut yang buruk juga. Tapi nggak gitu ya guys. Untuk sex education ini kita itu memang harus menyebarkan sex education tapi dengan tidak melakukannya, dengan tidak ikut. Tapi kita boleh dengan sharing sex education gimana. Mungkin sama teman lebih ke sharing kali ya. Gimana kita cara menjaga kebersihan juga, gimana dalam kita hubungan misalnya bersosialisasi mungkin ya. Itu mungkin kalau di sex education ya, itu faktor yang cukup besar di pertemanan sih memang. Faktor sex education itu sendiri. Oke, tapi kalau kita denger-denger nih ya, kalau dari pengalaman sex education tuh masih menjadi hal yang tabu ya di lingkungan masyarakat. Kayak contohnya sama orang tua sendiri kayaknya masih bahasnya gimana ya, masih kayak malu-malu. Mungkin orang tua juga sendiri malu-malu untuk ngajarin ke anaknya sendiri. Jadi menurut kalian gimana sih sex education di masyarakat itu? Kenapa sih sex education ini jadi hal yang tabu?
gitu. Sebenarnya belum ada hal yang jelas ya, kenapa Iya. sih alasan orang-orang nggak suka membahas sex education. Jadi sebenarnya itu sudah turun-temurun dari zaman dulu. Jadi orang tua sejak dulu karena menjunjung tinggi etika dan sopan santun, ya kita di Indonesia kan, jadi pola pikir itu sudah dibentuk sejak awal dan sampai sekarang orang juga segan untuk membahas hal itu. Mereka belum mengerti apa sih sisi positif. Justru mereka malah berpikir bahwa kalau contohnya aku bahas sex education sama anak-anakku, mereka bakal Ngelakuin itu mungkin ya, ngelakuin bakal seks mendorong itu. mereka ke sex education, ke seks bebas. Padahal Iya, sebenarnya benar. tidak kan. Iya benar, itu dari orang tua lagi, kembali ke orang tua lagi ya. Jadi kayak anak-anak ini kayaknya nggak cukup ya untuk dapat di sekolah doang. Mungkin pemikiran orang tua ini, oke, anak saya dapat dari sekolah kayaknya udah cukup. Kalau menurut Kak Alin gimana nih? Kalau dari aku ya, kenapa masih tabu? Mungkin karena ada beberapa orang yang merasa kurang mendapat pengetahuan tentang seks. Jadi seseorang kalau misalnya dia merasa kurang tahu tentang seks, jadi kayak aku ngapain ya edukasi orang tentang seks, aku aja kurang ngerti, kenapa Iya, orang lain aja benar-benar. kayak gitu. Jadi mungkin karena itu, jadi mereka lebih menutup diri, nggak mau sharing ke orang lain. Padahal hal kecil tuh bisa bermanfaat Iya, buat orang benar. lain juga ya, sex education. Sebenarnya sex education ini simple karena apa ya, berkaitan dengan diri kita sendiri lagi kan, gimana kita bergaul, gimana. Jadi kita harus menormalisasikan hal yang memang kayaknya normal dalam hubungan kita, dan kita harus bisa membedakan hal yang normal dan tidak dinormalkan ya mungkin ya. Memang itu sih hal yang menjadi hal tidak yang tabu mungkinnya masih di lingkungan masyarakat. Jadi kayak agak segan bahasnya. Mungkin sama teman lebih terbuka kali ya. Justru kayaknya harus sama orang tua ya terbukanya tentang seks ini. Jadi kayak orang tua kan juga udah lebih berpengalaman, mungkin bisa mengajarkan gimana kita ini sex education, apa aja sih hal yang boleh dilakukan, yang boleh dipegang mungkin sama orang lain, tunggu sampai umur berapa, mungkin kan kayak gitu harus dijelaskan sama orang tua ya. Oke, jadi kita udah banyak banget nih guys bahas tentang sex education dan kenapa sex education itu penting, mulai dari umur berapa sampai umur berapa kita belajar sex education. Nah, jadi kayaknya saran dari kita nih jangan jadi hal tabu lagi ya sex Iya, education benar. ini ya. Jadi kalian mau bahas sama teman atau keluarga atau bahkan mungkin bahas tentang sama teman tuh ya itu hal yang wajar untuk sex education ini. Jadi jangan jadikan hal tabu sex education ini. Jadi sex education tuh lebih ke pembelajaran yang kita jadi memprotek diri kita sendiri, bukannya justru kita menyebarkan informasi untuk melakukan hal yang seperti itu ya jadinya. Oke guys, jadi kita udah tahu banyak nih fakta tentang sex education. Nah, jadi kita harap jadi lebih terbuka lagi ya masyarakat tentang sex education ini. Jadi jangan jadikan sex education ini hal yang tabu. Dan kita udah update banget nih tentang sex education, apa aja fungsinya, apa aja tujuannya, penjelasannya apa aja, mulai dari umur berapa. Nah, jadi pokoknya kita harus menyebarkan informasi ini, dan sex education ini kayaknya untuk pelajaran diri kita sendiri juga ya, untuk menambah ilmu kita sendiri, dan juga kita jangan ragu menyebarkan ke orang lain kalau itu ilmu yang benar ya kan. Nah, jadi kita sebagai di sini membahas tentang sex education, kita punya 3K untuk kalian. Yang pertama adalah Keep happy. keep safety. And keep healthy. Oke guys, saya Aisyah Losa sebagai host yang memimpin acara hari ini mengenai sex education bersama dua narasumber saya. Pamit undur diri, see you di next episode.